Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Reski Mandar Swaib dengan NIM 1303194014. Kemudian teman saya bernama Muhammad Ilham Hasanuddin dan Yudhistira Lesmana Tanjung. Nah, video kali ini kami akan memberikan tutorial membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Koja di sistem operasi Contiki OS. Dikarenakan kami hanya memiliki sistem operasi Windows 11, di sini kami akan menggunakan VirtualBox untuk memasuki sistem operasi Contiki OS. Nah, untuk membuat sistem operasinya kita bisa klik New, lalu berikan nama. Dan di sini kita memilih type Linux dan versinya Ubuntu 32 bit. Kita klik Next. Untuk hardware-nya kita sesuaikan saja dengan kemampuan device kita. Kita klik Next. Setelah itu kita pilih Use an existing virtual hard disk file. Use filenya. Nah, untuk mendapatkan hard disk ini, kalian bisa mendownload di link di bawah ini. Kita choose, lalu kita klik Next, finish. Nah, untuk menjalankan sistem operasinya kita klik Start. Untuk passwordnya kita menggunakan password default, yaitu user. Berikut merupakan tampilan utama dari Contiki OS. Nah, di sini kami ingin memasuki aplikasi Koja dengan menggunakan metode CLI. Langkah pertama yaitu membuka terminal. Setelah itu kita ketikkan perintah ls untuk melihat direktori. Nah, di sini saya ingin memasuki direktori Contiki min 2,7. Saya ketikkan perintah cd Contiki min 2 begitu. Setelah itu di sini saya ingin memasuki directory tools, mengetikkan perintah cd lagi. Di sini saya ingin membuka directory Koja. Dan untuk menjalankan aplikasi Koja kita ketikkan perintah and run. Berikut adalah tampilan utama aplikasi Koja. Nah, untuk membuat simulasi baru, kita klik File, New Simulation, dan kemudian kita klik Create. Saya ubah namanya dulu. Kita klik Create. Nah, network ini digunakan untuk mengelola, mengkonfigurasi, dan memvisualisasikan jaringan sensor nirkabel yang akan disimulasikan. Kita dapat membuat, mengatur, dan menghubungkan sensor-sensor dalam jaringan, mengatur parameter komunikasi, dan memantau status komunikasi antara sensor-sensor dalam simulasi. Untuk simulation control, digunakan untuk mengontrol jalannya simulasi jaringan sensor. Di sini kita bisa memulai dan memberhentikan simulasi. Untuk mode output, digunakan untuk melihat dan menganalisis output atau pesan yang dihasilkan oleh setiap sensor atau mode dalam jaringan sensor yang sedang disimulasikan. Untuk timeline, digunakan untuk memvisualisasikan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam simulasi jaringan sensor. Nah, tab ini tuh memberikan tampilan waktu yang membantu kita dalam melihat dan menganalisis waktu yang dibutuhkan oleh berbagai peristiwa dalam simulasi. Dan untuk notes, di sini kita berikan deskripsi terserah saja. Untuk membuat mode, kita pilih modes, add mode, klik new mode type, dan sky mode. Di sini saya akan membuat mode yang bertipe sync atau penerima. Kita berikan keterangan sync, lalu kita browse firmware-nya yang berada dalam folder user, Contiki min 2,7, example, IPv6, RPL min UDP, maksud saya RPL min collect. Karena di sini kami ingin membuat sync, di sini kita pilih UDP min sync. Lalu klik compile, lalu kita klik create, add mode. Nah, di sini saya akan menggunakan 10M background grid yang merupakan alat bantu visual yang membantu kita dalam mengukur dan memperkirakan jarak antara sensor-sensor
dalam simulasi jaringan sensor. Nah, grid latar belakang 10 meter ini menggambarkan grid berbasis jarak dengan interval 10 meter. Dengan menggunakan grid ini, kita dapat dengan mudah mengestimasi jarak antara sensor-sensor dalam simulasi berdasarkan tata letak atau posisi mereka dalam lingkungan simulasi. Selanjutnya saya akan menambahkan mode baru yang bertipe sender. Untuk caranya sama seperti tadi, create new mode type, lalu sky mode. Deskripsinya sender. Untuk firmware-nya kita browse. Di sini kita pilih WDP mini sender. Kita klik compile, lalu klik create. Di sini saya akan membuat 3 mode sender. Saya atur terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat yang satu itu merupakan scene, 2, 3, 4 merupakan mode yang bertipe sender. Untuk membedakan di sini kita bisa klik view, lalu klik mode type. Nah, hijau ini merupakan sync, yang kuning merupakan sender. Selanjutnya saya ingin melihat radio environment UDGM. Nah, ini itu bertujuan untuk memvisualisasikan dan menganalisis lingkungan radio dalam simulasi jaringan sensor. Ini memberikan informasi tentang kekuatan sinyal, interferensi, dan propagasi sinyal antara sensor-sensor dalam jaringan. Nah, hal ini membantu pemahaman tentang bagaimana sinyal radio berperilaku dan berinteraksi dalam simulasi, dan dapat membantu dalam pemecahan masalah dan peningkatan kinerja komunikasi. Setelah itu saya akan ingin melihat kondisi komunikasi dengan cara klik view, lalu klik radio traffic. Nah, di sini saya coba start terlebih dahulu. Nah, dalam simulasi ini terdapat kondisi direct communication, di mana semua mode saling berkomunikasi secara langsung tanpa melalui intermediate node. Ini berarti pesan atau data dikirim langsung dari satu mode ke mode lainnya yang ingin berkomunikasi. Namun, jika kita menggeser mode menjauh dari jangkauan mode sync, seperti ini, saya contohkan mode 2. Mode 2 ini tidak mencakupi mode 1 dan 4. Nah, setelah kita menggeser mode menjauh dari jangkauan mode sync, maka akan terjadi kondisi indirect communication, di mana mode 2 berkomunikasi dengan mode 4 dan 1 melalui intermediate node yang merupakan mode 3, yang berfungsi sebagai perantara untuk meneruskan pesan dari mode ke mode lainnya. Nah, ketika sebuah pesan dikirim, intermediate node akan menerima pesan tersebut dan kemudian meneruskannya ke mode tujuan, ke-4 dan ke-1 yang memiliki jangkauan. Ini terjadi ketika dua mode tidak berada dalam jangkauan radio langsung satu sama lain dan memerlukan intermediate node untuk meneruskan pesan sampai ke tujuan akhir, yaitu mode 1. Di sini bisa dilihat mode 2 itu hanya mencakup mode 3, sedangkan mode 3 mencakup semuanya. Maka untuk mengirimkan data, mode 2 harus mengirimkan ke mode 3 dulu sebagai intermediate node, lalu mengirimkan ke 4 atau ke 1. Untuk melihat sensor dari setiap mode itu kita bisa klik mode-nya terlebih dahulu, klik kanan, kita mode tools for Sky One, lalu kita klik collect view. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi sensor. Lalu kita di sini bisa melihat kondisi rata-rata konsumsi power dan radio duty cycle dan masih banyak lainnya. Mungkin demikian penjelasan tentang tutorial membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Koja di sistem operasi Contiki OS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.